Apakah kamu pernah mengalami uang datang tiba-tiba, tanpa diminta, tanpa diduga, namun selalu hadir di waktu yang tepat? Apakah kamu merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang menjagamu dan memberimu cukup, meski dari arah yang tak pernah kamu pikirkan? Jika ya, maka video ini untukmu. Karena bisa jadi kamu bukan orang biasa, kamu adalah jiwa sejati, dan semua kejadian yang kamu alami bukanlah kebetulan. Dalam video ini, kita akan menelusuri rahasia di balik rezeki tak terduga, tentang bagaimana semesta bekerja diam-diam untuk mendukung mereka yang hidup dengan hati yang tulus, dan kenapa uang sering datang kepada mereka yang tidak mengejarnya, melainkan mengalirkannya. Tapi sebelum kita mulai, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kamu yang sudah subscribe, terima kasih untuk kamu yang sudah like video ini, dan terima kasih untuk kamu yang sudah meninggalkan komentar penuh cinta dan semangat di kolom komentar. Dukunganmu adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menyebarkan pesan kebaikan dan kesadaran jiwa. Sekarang mari kita mulai perjalanan ini. Karena jika kamu sering mendapat uang tak terduga, itu bukan keberuntungan semata. Itu adalah panggilan bagi jiwamu untuk menyadari siapa kamu sebenarnya. Bab 1. Tanda-tanda alam tidak pernah salah. Dalam hidup ini, tak ada yang benar-benar terjadi secara kebetulan. Jiwa-jiwa yang sejati memahami bahwa setiap momen, bahkan yang paling kecil sekalipun, membawa pesan. Ketika kamu sering menerima uang secara tak terduga, itu bukan sekadar keberuntungan kosong, melainkan sebuah komunikasi halus dari semesta bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Energi kehidupan sedang merespons vibrasi batinmu yang selaras dengan kelimpahan. Jiwa-jiwa yang terhubung dengan keaslian dirinya tak perlu bekerja keras demi pengakuan dunia, karena dunia akan mengalirkan rezekinya sendiri. Uang yang datang tanpa diminta, dari arah yang tidak disangka, adalah cerminan dari energi yang telah kamu bangun dalam diam. Itu adalah buah dari benih tak terlihat yang kamu tanam dalam kesabaran, ketulusan, dan doa. Seringkali, kita meremehkan kekuatan niat baik dan kerja ikhlas. Namun semesta tidak pernah buta. Ia mencatat segalanya dan membalas dalam bentuk yang paling indah dan tidak terduga. Maka jangan kaget ketika kamu menerima uang di saat kamu bahkan tidak memikirkannya. Itu adalah wujud cinta kasih Tuhan yang ingin menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Uang tak terduga itu bisa datang lewat teman, pekerjaan kecil, refund lama, atau bahkan hadiah dari orang asing. Tapi lihatlah lebih dalam. Semua itu hanyalah saluran. Yang mengalirkan adalah Tuhan lewat mekanisme tak kasat mata yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hatinya peka. Jiwa sejati akan memahami bahwa ini adalah bukti nyata bahwa mereka tak sendiri. Tak semua orang mengalami hal ini. Bahkan sebagian orang harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan yang tak seberapa. Tapi kamu yang hatinya tenang dan bersih, diberi kemudahan dalam hal yang tampak sepele tapi bermakna besar. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang dijaga dan hidupmu tidak sedang berjalan sembarangan. Dalam keheningan malam, renungkanlah setiap kejadian rezeki tak terduga yang pernah kamu terima. Rasakan syukurnya dan ucapkan dalam hati, "Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah lalai menepati janji." Kata-kata itu adalah jembatan spiritual yang akan memperkuat hubunganmu dengan sumber rezeki sejati. Dan dari sanalah kelimpahan akan terus mengalir. Ingat, rezeki itu bukan sekadar uang. Tapi ketika uang datang sendiri, itu adalah bahasa terang dari semesta untuk menyadarkanmu bahwa kamu tidak sedang hidup dalam kegelapan. Kamu sedang diarahkan, dituntun, dan diberi tanda bahwa hidupmu lebih besar daripada yang kamu kira. Bab 2. Rezeki tak terduga adalah bisikan lembut dari alam gaib. Dalam kebisingan dunia, seringkali manusia lupa bahwa mereka bukan hanya tubuh, tetapi juga energi. Jiwa yang sejati tahu bahwa setiap rezeki, terlebih yang datang tanpa diduga, adalah hasil dari keterhubungan yang dalam antara batin dengan alam spiritual. Saat uang mengalir tanpa sebab yang jelas, jangan buru-buru mengaitkannya dengan logika semata. Karena dalam keheningan, semesta bekerja.
Ia tidak perlu membuat keributan untuk menunjukkan kasihnya. Ia hanya butuh ketenanganmu untuk mengantarkan pesan, "Aku melihatmu, aku menjagamu." Banyak yang salah sangka mengira itu hanya keberuntungan. Tapi jika kamu melihat polanya, kamu akan tahu bahwa ini bukan hal yang terjadi sekali dua kali. Polanya halus tapi konsisten. Mungkin kamu pernah mengalami saat sedang membutuhkan sesuatu, lalu tiba-tiba uangnya muncul dari tempat yang tak terduga. Mungkin dari orang yang kamu bantu dulu, atau dari tempat yang bahkan kamu tak ingat pernah menanam kebaikan. Jiwa sejati tahu itu bukan kebetulan, tapi sebuah peneguhan dari semesta bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Ketika jiwa terhubung dengan sumbernya, Tuhan yang Maha Memberi, maka semua yang dibutuhkan akan datang pada waktunya. Bukan karena kamu meminta terus-menerus, tapi karena kamu hidup dalam frekuensi syukur, ketulusan, dan kepercayaan. Semesta menjawab bukan lewat janji-janji kosong, tapi lewat kejadian nyata yang mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Dan uang adalah salah satu bahasa paling nyata yang sering digunakan untuk mengguncang kesadaranmu. Jiwa-jiwa yang sejati tidak hidup dalam kekhawatiran. Mereka percaya bahwa jika hari ini diberi, esok pun akan dicukupkan. Mereka tidak tergesa-gesa mengatur segalanya dengan kepanikan, karena mereka tahu bahwa bagian mereka tidak akan tertukar. Maka ketika uang tak terduga datang, mereka menyambutnya bukan dengan kesombongan, melainkan dengan rasa haru. Karena mereka tahu, itu adalah pelukan halus dari langit yang berkata, "Aku masih di sini bersamamu." Kekuatan jiwa tidak hanya terletak pada doa yang dilafalkan, tetapi juga pada energi batin yang dipancarkan. Jika hatimu bersih, pikiranmu lapang, dan hidupmu tidak disibukkan dengan iri dengki, maka rezeki akan datang tanpa kamu harus mengemis padanya. Ini adalah hukum spiritual yang tak ditulis dalam buku manapun, tapi dijalankan oleh semesta dengan ketepatan ilahi. Jiwa sejati tidak mengejar uang, tetapi uanglah yang datang mengejarnya. Tentu bukan berarti kamu harus pasif. Justru sebaliknya, kamu tetap bergerak, tetap berkarya, tetap berniat baik. Tapi kamu melakukannya bukan karena terpaksa, melainkan karena itu adalah bentuk ekspresi dari jiwamu yang penuh cahaya. Dan saat kamu hidup dalam energi itu, semesta akan mencatat dan menjawabnya dalam bentuk yang paling kamu perlukan. Seringkali dalam bentuk uang tak terduga yang menyentuh batinmu secara mendalam. Jika kamu mengalaminya, jangan abaikan. Jangan sekadar bilang kebetulan, sebut namanya. Syukuri jalannya, hargai tanda-tandanya. Karena bisa jadi itu adalah jawaban atas doa-doa lama yang dulu kamu kira tidak dikabulkan. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia tak pernah melupakanmu. Dan kamu adalah jiwa yang telah lama diperhatikannya dengan penuh kasih. Bab 3. Ketika energi syukur membuka pintu-pintu langit, jiwa sejati tahu bahwa syukur bukan sekadar ucapan di bibir, tapi getaran terdalam dari hati yang mengakui bahwa segalanya adalah pemberian, bukan kepemilikan. Ketika kamu bersyukur dengan tulus, kamu sedang mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima lebih banyak. Dan inilah rahasia mengapa uang tak terduga sering datang kepada mereka yang tidak pernah mengeluh meski kekurangan. Karena syukur menciptakan ruang bagi keajaiban untuk masuk. Semesta menyukai hati yang lapang dan rendah hati, dan Ia akan memilih jiwa-jiwa seperti itu untuk dititipi rezeki yang tak biasa. Syukur adalah magnet spiritual. Ia menarik apapun yang selaras dengan dirinya. Maka ketika kamu bersyukur meski dalam kesempitan, semesta mengangkatmu ke dimensi yang lebih tinggi, di mana hukum material tak lagi membatasi kemungkinan. Disitulah keajaiban dimulai. Kamu mulai mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa, seperti uang yang tiba-tiba muncul, hutang yang lunas tak terduga, atau kebutuhan yang selalu terpenuhi meski kamu merasa belum memiliki cukup. Bukan berarti kamu lebih istimewa dari yang lain, tapi kamu telah menyelaraskan dirimu dengan hukum kasih sayang Tuhan. Kamu telah menunjukkan bahwa kamu bisa dipercaya untuk menerima lebih, karena kamu tidak mengikat hatimu pada materi, tetapi pada mana. Jiwa sejati tidak rakus, ia tahu kapan cukup dan bagaimana mengelola berkah dengan bijaksana. Dan justru karena itulah, rezeki datang tanpa diundang. Ketika kamu bersyukur atas yang sedikit, kamu sedang menunjukkan kesiapan untuk menerima yang lebih besar.
Maka tak heran sebagian orang bisa hidup berkecukupan meski gaji mereka kecil, sementara yang lain merasa miskin meski penghasilannya besar. Perbedaan itu bukan soal angka, tapi soal kesadaran. Jiwa sejati tahu bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari jumlah, tetapi dari rasa cukup. Dan saat kamu hidup dalam rasa cukup, uang datang bukan sebagai beban, tapi sebagai berkah. Kamu mungkin pernah merasakan saat-saat kamu merasa tenang, ikhlas, dan tidak berharap apapun. Lalu tiba-tiba rezeki datang. Inilah kekuatan dari jiwa yang telah menyerah penuh kepada kehendak Tuhan. Bukan menyerah dalam arti putus asa, tapi menyerah dalam arti percaya total. Jiwa seperti ini tidak memaksa dunia untuk tunduk padanya, tapi membiarkan dirinya selaras dengan ritme semesta. Dan saat itu terjadi, dunia pun menghampirinya dengan membawa hadiah-hadiah indah. Maka jika kamu sering mendapatkan uang tak terduga, periksalah kualitas syukurmu. Mungkin disitulah kuncinya. Mungkin itu adalah hasil dari kebiasaan kecilmu yang sering luput dari perhatian. Mendoakan orang lain diam-diam, memberi walau sedikit, atau tersenyum walau sedang letih. Semua energi baik itu tidak lenyap. Ia kembali dalam bentuk yang tak selalu kamu harapkan, tapi selalu kamu butuhkan. Jiwa sejati hidup dalam rahasia-rahasia semacam ini. Mereka tidak pamer kekayaan, tapi hidupnya kaya. Mereka tidak mengemis belas kasihan, tapi selalu dicukupkan. Dan mereka tahu bahwa setiap kali uang tak terduga datang, itu adalah pelukan lembut dari langit yang mengingatkan mereka bahwa mereka sedang berjalan di jalan yang diberkati. Bab 4, hukum tersembunyi dari memberi tanpa pamrih. Salah satu kekuatan paling dahsyat yang dimiliki jiwa sejati adalah kemampuan memberi tanpa menuntut balasan. Dalam dunia yang sibuk menghitung untung rugi, memberi menjadi sesuatu yang langka. Namun jiwa sejati telah melampaui logika perhitungan dunia. Mereka memberi karena itu adalah fitrahnya. Dan disitulah hukum tersembunyi dari semesta bekerja secara ajaib. Memberi dengan ikhlas membuka gerbang rezeki tak terduga, sebuah hukum spiritual yang bekerja dalam diam, tapi hasilnya nyata dan menyentuh hati. Mereka yang sering mendapatkan uang tak terduga, biasanya adalah jiwa-jiwa yang pernah memberi dengan diam-diam. Memberi ketika mereka sendiri sebenarnya juga sedang butuh. Memberi bukan dari kelapangan, tapi dari kepercayaan bahwa kebaikan tidak pernah mati. Apa yang mereka tanam dalam bentuk kebaikan akan tumbuh sebagai kelimpahan yang datang di waktu yang tepat. Seringkali di saat mereka hampir kehilangan harapan. Sangat mungkin bahwa uang yang kamu terima hari ini adalah hasil dari tindakan muliamu bertahun-tahun lalu. Mungkin kamu pernah menolong seseorang di jalan, memberi kepada orang yang bahkan tak kamu kenal, atau menyisihkan milikmu untuk seseorang yang sedang kesusahan. Semua itu dicatat dan semesta menyimpannya dengan penuh kasih, lalu mengembalikannya kepadamu dalam bentuk uang tak terduga, bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu pantas. Banyak yang lupa bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, ada kerja batin yang jauh lebih kuat dari sekadar usaha fisik. Jiwa sejati mengerti bahwa ada waktu-waktu di mana diam pun bisa menjadi ibadah, dan memberi pun bisa menjadi doa. Maka mereka terus menabur kebaikan tanpa mengikat harapan pada hasilnya. Mereka tahu buahnya akan datang sendiri. Dan ketika datang, seringkali berupa uang yang muncul tanpa peringatan, tapi mengandung makna yang dalam. Bahkan saat kamu merasa telah melupakan kebaikan yang pernah kamu lakukan, semesta tidak lupa. Ia hanya menunggu waktu yang paling tepat untuk membalasmu. Dan waktu terbaik itu seringkali adalah saat kamu paling membutuhkannya. Maka ketika uang tak terduga datang, jangan hanya bersyukur tapi juga sadar. Sadari bahwa hidup ini punya hukum-hukum halus yang tidak bisa dipahami hanya dengan akal, tapi bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Jiwa sejati hidup dalam prinsip ini, berikan apa yang kamu ingin terima. Jika kamu ingin rezeki, maka jadilah sumber rezeki bagi orang lain. Jika kamu ingin pertolongan, maka bantulah orang lain lebih dulu. Prinsip ini mungkin terlihat sederhana, tapi dalam pelaksanaannya, hanya jiwa-jiwa yang kuat dan ikhlas yang mampu menjalaninya. Dan mereka inilah yang kemudian menjadi magnet rezeki, termasuk uang yang sering datang tanpa diminta. Saat kamu menyadari semua ini, kamu akan mulai melihat bahwa uang bukan hanya alat tukar, tapi juga pesan.
Ia datang membawa makna dan menyentuh jiwa dengan cara yang berbeda. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan memberi. Karena bisa jadi setiap lembar uang yang datang tiba-tiba kepadamu hari ini adalah cermin dari hati yang pernah rela melepaskan miliknya demi orang lain. Bab 5. Ujian tersembunyi di balik rezeki yang datang tanpa diduga. Tidak semua yang datang membawa senyuman adalah hadiah tanpa maksud. Kadang uang yang datang tiba-tiba bukan sekadar anugerah, tapi juga ujian tersembunyi. Jiwa sejati memahami bahwa di balik setiap rezeki ada tanggung jawab. Di balik setiap kelimpahan ada pelajaran batin yang sedang disampaikan oleh semesta. Maka ketika kamu menerima uang secara tak terduga, jangan hanya bersyukur, tapi juga bersiap. Karena bisa jadi itu adalah cara halus Tuhan menguji bagaimana caramu memperlakukan apa yang tidak kamu minta. Ujian itu bisa berupa kemana uang itu kamu arahkan. Apakah kamu gunakan untuk kebaikan atau malah menuruti hawa nafsu? Jiwa yang telah matang tahu bahwa rezeki yang datang tanpa direncanakan adalah titipan, bukan milik sepenuhnya. Ia perlu dijaga, diarahkan, dan tidak disia-siakan. Maka bukan hal aneh bila jiwa sejati tetap hidup sederhana meski rezekinya luas. Bukan karena mereka miskin, tapi karena mereka paham batas antara kebutuhan dan keinginan. Uang yang datang tiba-tiba sering menjadi alat untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Saat kamu tak memiliki apa-apa, mudah bagimu untuk rendah hati. Tapi saat uang datang menghampiri tanpa kamu cari, apakah kamu tetap bersikap bijaksana? Apakah kamu tetap rendah hati? Atau kamu mulai merasa lebih tinggi dari yang lain? Disinilah banyak orang tergelincir, karena mereka tidak sadar bahwa rezeki juga bisa menjadi jebakan yang halus. Jiwa sejati tidak hanya bersyukur saat diberi, tapi juga bijak saat diuji. Mereka memahami bahwa setiap pemberian adalah bentuk percobaan. Jika kamu mengelola dengan baik, pintu rezeki akan terbuka lebih lebar lagi. Tapi jika kamu tak menghargai uang yang datang secara misterius itu, bisa jadi itu adalah yang terakhir kalinya kamu menerimanya. Maka perlakukan setiap berkah dengan penuh rasa hormat, termasuk rezeki yang tak kamu duga-duga. Uang yang datang dengan cara tak terduga adalah panggilan untuk introspeksi. Mungkin kamu diminta untuk berbagi lebih banyak. Mungkin kamu sedang ditunjukkan bahwa kamu telah tumbuh dan semesta ingin menguatkan langkahmu. Tapi ingat, tak semua yang datang berarti harus dihabiskan. Kadang sebagian dari uang itu dititipkan lewatmu untuk orang lain. Dan saat kamu mampu mengenali bagian mana milikmu dan mana yang harus kamu salurkan, di sanalah kebijaksanaanmu diuji. Jiwa-jiwa yang terpilih tahu bahwa rezeki tak terduga bukan soal nominalnya, tapi tentang tanggung jawab spiritual di baliknya. Mereka tidak pamer, tidak memanjakan ego, dan tidak bersikap sombong. Mereka bersikap seperti bumi yang tetap rendah meski menampung segala bentuk kehidupan. Mereka tahu semakin besar rezeki, semakin besar pula ujian yang datang bersamanya. Bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Dan jika kamu adalah orang yang berkali-kali menerima uang tak terduga, mungkin kamu sedang berada dalam proses pemurnian jiwa. Kamu sedang diuji. Apakah kamu siap menjadi saluran kebaikan yang lebih besar? Jika kamu berhasil melaluinya, kamu tidak hanya akan menerima rezeki, tapi akan menjadi pintu rezeki bagi banyak orang. Dan itulah salah satu bentuk tertinggi dari kemuliaan jiwa. Bab 6. Ketika semesta menjawab tanpa kata, jiwa sejati memiliki cara komunikasi yang berbeda dengan kehidupan. Mereka tidak selalu berdoa dengan suara keras atau meminta dengan desakan, tapi mereka hidup dalam keselarasan, keikhlasan, dan ketenangan. Dan semesta yang peka terhadap getaran batin selalu merespons dalam diam. Salah satu bentuk jawaban itu adalah rezeki yang tiba-tiba muncul, seolah tanpa sebab. Namun bagi jiwa yang sadar, itu adalah balasan atas getaran batin yang telah lama mereka pancarkan. Pernahkah kamu merasakan bahwa bahkan saat kamu tidak menginginkan apa-apa secara sadar, sesuatu yang kamu butuhkan justru datang dengan sendirinya? Itu bukan kebetulan, itu adalah komunikasi. Jiwa sejati memahami bahwa tak semua doa harus diminta dengan kata. Ada doa yang hanya berupa kesabaran.
Ada doa yang berbentuk penerimaan, dan semesta membalas semua itu dalam bentuk nyata, uang, pertolongan, kemudahan, tanpa kamu harus mengucapkannya satu persatu. Uang tak terduga bukan hanya rezeki, tapi juga simbol bahwa kamu sedang dalam sinkronisasi dengan arus kehidupan. Jiwa yang sejati tak perlu banyak bertanya, kenapa? Karena mereka tahu bahwa segala sesuatu terjadi tepat pada waktunya. Dan saat uang datang secara mengejutkan, mereka tidak hanya merasa senang, tapi juga merasa dilihat. Itu adalah tanda bahwa alam semesta sedang menjawab sesuatu yang lama tertanam di dalam hatimu. Bahkan dalam kesunyianmu, semesta mendengar. Ketika kamu menangis dalam doa yang tak terucap, semesta mencatat. Dan ketika kamu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, semesta bekerja. Jiwa sejati tidak tergesa-gesa meminta, karena mereka tahu bahwa jawaban akan datang, seringkali dalam bentuk yang lebih baik dari apa yang mereka bayangkan. Dan uang yang datang tiba-tiba bisa jadi adalah jawaban dari doa yang pernah kamu lupakan sendiri. Sebagian orang berpikir bahwa rezeki harus selalu diusahakan dengan tenaga. Tapi jiwa sejati tahu bahwa usaha yang paling kuat adalah ketika batin sudah pasrah, namun tetap bertindak dengan cinta. Disitulah kekuatan spiritual bekerja. Bukan berarti diam dan menunggu, tapi bergerak dengan keyakinan bahwa semesta sedang menyiapkan sesuatu. Dan ketika waktunya tepat, uang itu datang, tak disangka tapi tepat sasaran. Banyak yang tak menyadari bahwa uang adalah salah satu cara semesta membisikkan, aku tahu apa yang kamu butuhkan. Maka ketika kamu menerimanya, jangan hanya menggunakannya, rasakan maknanya. Lihat pesan tersembunyi di balik angka-angka itu. Kadang bukan jumlahnya yang penting, tapi waktunya. Dan saat kamu menyadari betapa tepatnya uang itu datang, kamu akan tahu bahwa kamu sedang dipandu. Jiwa sejati tidak mencari sensasi dari keajaiban. Mereka hanya bersyukur dalam diam dan terus menjaga hati agar tetap bersih. Karena mereka tahu, semakin bersih jiwamu, semakin jernih pesan semesta yang kamu terima. Maka saat rezeki itu hadir, mereka tidak mengumumkan, tapi mereka mengerti. Mereka tidak membanggakan, tapi mereka memeluknya dalam doa. Karena mereka tahu, semesta baru saja berkata, aku tidak pernah meninggalkanmu. Bab 7, waktu yang tepat tidak pernah terlambat. Salah satu ciri khas uang yang datang tak terduga adalah waktunya yang selalu pas. Tidak lebih cepat, tidak pula terlambat. Ia datang saat kamu sangat membutuhkannya, bahkan mungkin di saat kamu sudah hampir menyerah. Disitulah kamu akan menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar logika. Jiwa sejati telah lama mengerti bahwa waktu Tuhan tidak bisa dipaksa, tapi selalu sempurna. Dan uang yang tiba-tiba itu adalah bukti kecil dari kebijaksanaan waktunya. Banyak orang berusaha keras, namun tetap merasa kurang. Sementara yang lain, meski dalam diam, tiba-tiba mendapatkan bantuan. Apa rahasianya? Jawabannya ada pada kesadaran dan kepercayaan. Jiwa sejati tidak hanya bekerja, tapi juga percaya. Mereka tahu kapan harus menanam dan kapan harus melepaskan hasilnya pada kehendak yang lebih tinggi. Mereka tahu bahwa waktu terbaik bukan waktu menurut keinginan manusia, tapi waktu menurut rencana Tuhan. Uang yang datang secara ajaib adalah bagian dari rancangan itu. Mungkin kamu dulu pernah kecewa karena doa-doamu tak segera dijawab. Tapi kini, saat uang itu datang, kamu mulai paham. Ternyata Tuhan tidak pernah lupa, hanya sedang menunggu saat yang paling tepat untuk menjawabmu. Dan ketika itu terjadi, rasanya lebih dari sekadar cukup. Itu membasuh hatimu dengan haru dan membuatmu merasa dipeluk oleh semesta. Ketepatan waktu ini bukan hanya tentang kebutuhan fisik, tapi juga tentang kesiapan batin. Jiwa sejati tidak akan diberi sesuatu jika belum siap. Maka ketika uang itu datang, mungkin artinya kamu sudah mencapai kedewasaan tertentu. Kamu sudah dianggap mampu mengelola, menjaga, bahkan membagikannya dengan bijak. Dan itu adalah bentuk kepercayaan dari semesta yang hanya diberikan kepada mereka yang telah melewati banyak tahapan ujian. Jiwa yang bijak tidak menyia-nyiakan momen seperti ini. Mereka tidak berpesta berlebihan atas rezeki yang datang. Sebaliknya mereka menunduk dalam syukur, lalu bertanya dalam hati, apa pesan di balik ini? Karena mereka tahu setiap pemberian selalu membawa pesan, dan hanya mereka yang hening,
yang mampu mendengarkan bisikan-bisikan halus dari kehidupan itu sendiri. Ketika kamu sering mendapatkan uang secara misterius di waktu yang sangat pas, itu adalah tanda bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang benar. Bukan berarti kamu tidak akan diuji lagi, tapi kamu sedang diperlihatkan bahwa ada sistem yang adil, walau tak selalu terlihat. Dan sistem itu bekerja bukan berdasarkan kemauanmu, tapi kematangan jiwamu. Semakin dalam keyakinanmu, semakin akurat waktu datangnya pertolongan itu. Maka jangan pernah menyerah hanya karena rezekimu belum datang. Jangan merasa ditinggalkan hanya karena harapanmu tertunda. Bisa jadi uang tak terduga yang akan kamu terima di waktu mendatang sedang disiapkan. Bukan sekadar untuk mencukupimu, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu dilihat, diperhatikan, dan dicintai oleh kekuatan yang tidak pernah salah menghitung waktu. Bab 8. Dona orang lain yang menjadi jalan rezekimu. Jiwa sejati tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Ia hadir sebagai cahaya bagi orang lain, sebagai penyejuk bagi yang letih, dan sebagai penopang diam-diam bagi mereka yang sedang jatuh. Dan seringkali, ketika kamu merasa tidak melakukan sesuatu yang istimewa, namun rezeki datang dari arah yang tak disangka, bisa jadi itu adalah hasil dari doa seseorang yang pernah kamu tolong. Atau bahkan seseorang yang hanya terinspirasi oleh kebaikanmu. Ada kekuatan luar biasa dalam doa yang tulus, terutama doa yang keluar dari hati yang penuh syukur atau hati yang pernah kau bantu dalam senyap. Jiwa sejati mungkin tidak pernah berharap dibalas atas kebaikannya. Namun semesta tidak pernah menutup mata terhadap siapa yang menjadi saluran kebaikan di bumi. Maka uang yang datang padamu bisa jadi bukan karena usahamu semata, tapi karena ada doa yang mengetuk pintu langit untukmu. Mungkin kamu pernah menyelamatkan seseorang dari kesulitan, menolong tanpa nama, atau sekadar memberi semangat kepada jiwa yang hampir menyerah. Lalu kamu lupa. Tapi doa mereka tidak. Doa mereka naik ke langit, menyebut namamu tanpa kamu tahu, dan meminta Tuhan membalas kebaikanmu. Lalu hari ini, ketika uang itu datang begitu saja, kamu hanya melihatnya sebagai rezeki. Padahal itu adalah jawaban dari doa yang bukan berasal dari mulutmu. Inilah mengapa jiwa sejati selalu menjaga niatnya dalam setiap tindakan. Mereka tahu bahwa yang menentukan hasil bukanlah manusia, tapi Tuhan. Dan cara Tuhan membalas sangat luas. Bisa lewat seseorang yang kamu tak kenal, bisa lewat peluang yang kamu temui tanpa sengaja, atau lewat amplop rezeki yang entah dari mana datangnya. Tapi jika kamu perhatikan baik-baik, semua itu adalah benih kebaikanmu yang tumbuh karena doa orang lain. Jiwa yang penuh cinta akan menanam kebaikan dimanapun ia berada. Dan meskipun tak semua kebaikan disorot, semesta mencatat semuanya dengan sangat teliti. Itulah sebabnya rezeki bisa datang dari tempat yang tidak pernah kamu duga. Bukan karena kamu memintanya secara langsung, tapi karena kamu telah menyentuh hidup orang lain dengan ketulusan. Dan ketulusan itu seperti cermin akan memantulkan kembali cahaya rezeki kepadamu. Bayangkan berapa banyak doa yang pernah dipanjatkan diam-diam oleh orang-orang yang pernah kamu bantu. Mungkin kamu tak tahu, tapi Tuhan tahu, semesta tahu. Dan uang tak terduga yang kamu terima hari ini mungkin adalah hasil dari 1000 bisikan syukur yang tak pernah sampai ke telingamu, tapi sampai ke langit, lalu kembali kepadamu sebagai berkah yang diam-diam menyelamatkan hidupmu. Maka jika kamu sering mendapat rezeki yang mengejutkan, ingatlah bahwa kamu tidak pernah sendiri. Ada banyak hati yang telah kamu sentuh. Dan ada banyak doa yang sedang melindungimu. Jiwa sejati tahu bahwa ketika ia berjalan dengan cinta, semesta akan menjawabnya. Bukan hanya lewat doa pribadi, tapi juga lewat doa banyak jiwa yang pernah merasakan hangatnya kebaikan darinya. Bab 9. Energi kebaikan yang menarik kekayaan. Segala sesuatu di alam semesta ini bergerak dalam bentuk energi, termasuk rezeki. Jiwa sejati memahami bahwa ketika ia memancarkan energi kebaikan, maka alam akan merespons dengan energi serupa dalam bentuk yang paling ia butuhkan. Dan salah satu bentuk nyata dari respons semesta itu adalah uang tak terduga yang datang seperti hadiah misterius dari langit. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu telah memancarkan sesuatu yang mengundangnya datang.
Energi kebaikan bekerja seperti magnet. Ia menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu tanpa kamu harus mengejarnya dengan penuh ketakutan. Jiwa sejati hidup dalam getaran yang tinggi, ketulusan, syukur, kesabaran, kasih sayang, dan keikhlasan. Semua itu menciptakan aura yang tidak hanya memberi ketenangan bagi diri sendiri, tapi juga menyentuh realitas di sekitarnya. Maka bukan hal aneh jika semesta menaruh simpati kepada orang-orang seperti ini dan mengirimkan bantuan dalam bentuk uang tanpa mereka minta. Saat kamu hidup dengan niat yang jernih, kamu akan menjadi pusat gravitasi bagi kemudahan. Kesulitan boleh datang, ujian boleh hadir, tapi rezeki tidak akan pernah benar-benar menjauh. Karena semesta tahu, kamu adalah bagian dari keseimbangan yang menjaga dunia tetap hangat. Kamu adalah penyebar cahaya dalam bentuk tindakan nyata, dan kamu pantas untuk diberi balasan meski tak pernah kamu harapkan. Uang yang datang tak terduga bisa jadi adalah cerminan dari vibrasi baik yang terus kamu rawat dalam dirimu. Itu adalah bukti bahwa kamu tidak hanya bekerja secara fisik, tapi juga secara batin. Kamu menolak untuk iri, kamu memilih untuk mendoakan orang lain, kamu mengangkat orang lain saat mereka jatuh, dan semua itu tidak pernah sia-sia. Semesta tidak buta. Ia hanya menunggu waktu yang paling tepat untuk mengirimkan kekayaannya dalam bentuk paling menyentuh. Banyak orang berpikir bahwa untuk kaya, mereka harus berjuang keras, bersaing, bahkan merebut. Tapi jiwa sejati tahu bahwa kekayaan yang paling tenang datang dari dalam. Dan saat batinmu damai, uang datang tanpa kamu harus mengejarnya. Kamu menariknya, bukan memburunya. Kamu mengundangnya dengan kelembutan, bukan dengan ketakutan. Dan uang yang datang dengan cara seperti ini akan jauh lebih berkah dan bertahan lama. Bukan berarti kamu tak perlu bekerja keras, tapi kerja keras yang didampingi energi positif jauh lebih efektif daripada kerja keras yang diselimuti amarah, iri hati, dan keputusasaan. Jiwa sejati tetap bergerak, tetap berkarya, namun tidak dalam tekanan. Mereka hidup dalam rasa cukup, namun selalu terbuka untuk diberi lebih oleh semesta. Dan ketika waktunya tiba, uang itu datang, mengalir seperti air ke tanah yang subur. Jadi jika kamu sering mendapatkan uang secara ajaib, lihatlah bukan hanya jumlahnya, tapi juga kualitas energimu selama ini. Bisa jadi kamu telah menabur begitu banyak cahaya, hingga semesta kini mencurahkan rezeki dari arah yang tak kamu sangka. Itulah cara kerja energi kebaikan. Ia mungkin tak terlihat saat kamu menanamnya, tapi ketika tiba saatnya tumbuh, ia akan mekar dalam bentuk yang jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Bab 10, kamu adalah saluran rezeki, bukan sekadar penerima. Jiwa sejati akhirnya akan sampai pada pemahaman ini, bahwa rezeki yang datang tak terduga bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk diteruskan. Kamu bukan hanya penerima berkah, tapi juga dipilih sebagai saluran berkah bagi orang lain. Tuhan tidak memilih sembarang jiwa untuk menerima rezeki misterius. Ia memilih mereka yang telah terbukti mampu menjaga hati, memperluas makna syukur, dan tidak menjadikan uang sebagai tuan, tetapi sebagai alat kebaikan. Uang yang datang tiba-tiba kadang hanya singgah sebentar di tanganmu. Dan itu bukan karena kamu tak layak menyimpannya, tetapi karena kamu dipercaya untuk mengarahkannya. Mungkin ada seseorang di sekitarmu yang sedang membutuhkan, dan uang itu melewati tanganmu untuk sampai padanya. Jiwa sejati paham bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa menjadi jembatan bagi orang lain untuk tersenyum kembali. Dan karena itulah rezeki itu terus datang. Karena kamu tidak menyimpannya sendiri. Kamu yang menerima uang secara tak terduga berkali-kali, sebenarnya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya sekadar kehidupan yang nyaman, tetapi kehidupan yang bermakna. Semakin kamu ikhlas dalam memberi, semakin besar ruang di hatimu untuk menerima. Semakin kamu tidak melekat pada materi, semakin bebas semesta menitipkan kekayaan padamu. Karena kamu sudah terbukti mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, mana ego dan mana amanah. Mungkin kamu tidak pernah menyadari bahwa selama ini kamu telah menyelamatkan hidup banyak orang tanpa kamu sadari. Mungkin kamu menolong dengan uang kecil, tapi dampaknya besar,
Dan semesta membalas bukan berdasarkan jumlah yang kamu beri, tapi ketulusan di baliknya. Itulah sebabnya, meski kamu bukan orang kaya secara kasat mata, uang selalu menemukan jalannya kepadamu. Karena kamu adalah rumah yang aman bagi berkah Tuhan. Jiwa sejati tidak pernah merasa kekurangan meski sering memberi. Karena mereka tahu bahwa memberi bukanlah mengurangi, tapi mengalirkan. Dan yang mengalir tidak akan pernah kering. Justru yang ditahan yang akan membusuk. Maka saat kamu menerima uang secara mengejutkan, renungkan sejenak, untuk siapa uang ini datang? Apakah ini untukmu sepenuhnya? Atau ada sebagian yang memang sudah dititipkan Tuhan agar kamu menyalurkannya dengan tepat? Semakin kamu hidup dalam prinsip ini, semakin tenang hidupmu. Tidak ada lagi ketakutan akan kekurangan, karena kamu tahu bahwa sumber rezekimu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan langsung. Kamu tidak lagi panik saat saldo menipis, karena kamu tahu semesta selalu punya cara. Kamu tidak lagi rakus, karena kamu tahu bahwa kamu diberi bukan karena hebat, tapi karena kamu dipercaya. Dan kepercayaan itu adalah kehormatan yang harus dijaga dengan hati yang tulus. Akhirnya, jika kamu sering mendapat uang yang tak kamu duga, jangan hanya bersyukur dalam kata. Bersyukurlah dalam perbuatan. Gunakan ia untuk membangun, membantu, dan menyebar cahaya. Karena kamu bukan sekadar sedang diberkati, kamu sedang dijadikan berkah. Dan itu adalah kehormatan spiritual yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa terpilih yang telah membuktikan dirinya. Tidak tunduk pada dunia, tapi setia pada kebaikan. Sekarang kamu tahu bahwa rezeki yang datang tak terduga bukanlah kebetulan, tapi tanda bahwa kamu sedang dijaga, bahwa semesta tidak pernah tidur dan Tuhan tidak pernah lupa. Kamu telah hidup dengan hati yang benar, dan karena itulah berkah datang tanpa kamu minta. Teruslah menjadi terang bagi orang lain. Gunakan rezeki yang kamu terima bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk meneruskan cinta Tuhan kepada dunia. Karena kamu bukan hanya penerima berkah, kamu adalah salurannya. Dan itu adalah kehormatan yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa sejati seperti kamu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih sudah subscribe. Itu berarti dunia ini punya satu cahaya lagi yang sadar akan jiwanya. Terima kasih sudah like, karena itu memberi kami semangat untuk terus berkarya. Dan terima kasih telah meninggalkan komentar, karena dari situlah kami tahu bahwa pesan ini telah sampai ke hati yang tepat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, rezeki sejati selalu datang kepada jiwa yang tulus.